Sahabat Nova, menyambut 2023, Sahabat Nova sudah buat resolusi belum nih? Nah, kalau belum, kamu perlu memperhatikan resolusi soal keuangan. Kali ini kita akan bahas kira-kira resolusi keuangan apa yang bisa kita lakukan untuk menyambut 2023. Di akhir tahun 2022 ini, biasanya kita sudah menyiapkan resolusi untuk tahun yang baru, yaitu di tahun 2023. Yang penting kita ingat adalah bahwa tidak boleh lupa nih bahwa kita juga harus menyiapkan resolusi soal keuangan. Mungkin setahun belakangan ini masih banyak tujuan keuangan yang belum tercapai. Oleh karena itu, kita perlu menyiapkan resolusi di tahun 2023 yang lebih realistis dan juga pasti bisa kita lakukan agar keuangan kita di tahun 2023 lebih sehat. Seperti yang diketahui, perekonomian Indonesia saat ini sebenarnya sedang tumbuh sehingga dapat menciptakan peluang pekerjaan baik itu kepada perempuan. Badan Pusat Statistik mencatat tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan ini sebesar 53,41% pada bulan Agustus 2022. Meski begitu, buruh perempuan masih berpenghasilan lebih rendah dengan rata-rata 2,59 juta dibanding laki-laki di rata-rata 3,33 juta. Banyak dari mereka adalah ibu yang bekerja dan ibu tunggal yang berusaha memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, di momen menuju tahun baru ini, ada baiknya bagi kita perempuan, khususnya bagi para ibu muda dan juga ibu tunggal, untuk membuat resolusi yang tepat agar keuangan di tahun depan bisa menjadi lebih sehat. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah tinjau pengeluaran tahun lalu dan aturlah budget untuk pengeluaran di tahun depan. Bagaimana mungkin kita bisa merencanakan di masa mendatang sementara kita nggak bisa memahami situasi pada saat ini. Oleh karena itu, Sahabat Nova, di momen akhir tahun ini ada baiknya kita melihat kembali kira-kira apa saja sih pengeluaran kita selama setahun ini. Apakah mungkin kita mendapatkan anggota keluarga baru ataukah ada musibah yang kemudian membuat kita memiliki pengeluaran lebih banyak, atau mungkin anak baru sekolah, atau bahkan Sahabat Nova mengalami kenaikan gaji atau perpindahan pekerjaan. Nah, itu semua harus kita rangkum, harus kita catat dan kita perbandingkan sehingga kita bisa menentukan kira-kira budget di tahun depan apa nih yang harus disesuaikan. Dan Sahabat Nova bisa cek rekening atau catatan keuangan Sahabat Nova untuk melihat itu semua. Nah, setelah itu Sahabat Nova bisa tentukan kira-kira bagaimana menyesuaikan budget ke depannya. Yang kedua, lepaskan diri dari jerat hutang. Nah, Sahabat Nova, bagaimana kita bisa mencapai tujuan keuangan kita jika kita masih dikungkung atau terbelit oleh hutang yang kemudian setiap bulan harus kita bayarkan. Oleh karena itu, Sahabat Nova, ternyata menurut OJK pun total pinjaman per seorang di pinjaman online ini mencapai 4,54 triliun per Oktober 2023. Ini yang macet dan tidak lancar pembayarannya. Dan ternyata Sahabat Nova, 2,23 triliun dari total tersebut itu dimiliki oleh perempuan. Nah, caranya seperti apa? Sahabat Nova tadi sudah menentukan tuh pengeluaran dan kira-kira bagaimana pos keuangannya. Nah, oleh karena itu Sahabat Nova perlu lagi untuk memperhatikan anggaran dan juga sisihkan lebih banyak untuk terlebih dahulu memprioritaskan pembayaran hutang. Jangan sampai membayar bunga atau denda keterlambatan ini justru membuat utang semakin membesar dan juga semakin menumpuk. Yang ketiga, mulailah menabung untuk dana darurat. Belakangan kita tahu ada banyak sekali informasi memilukan soal PHK massal. Meskipun mungkin pekerjaan kita jauh atau tidak beresiko untuk di PHK, ada baiknya Sahabat Nova, kita sebagai perempuan tetap memiliki dana darurat. Biasanya dana darurat berbeda-beda tergantung pada keluaran dan kebutuhan. Dan idealnya dana darurat harus kita miliki 3-6 bulan pengeluaran kita. Resolusi keempat yang bisa kita lakukan sebagai perempuan adalah meningkatkan literasi keuangan. Nah, Sahabat Nova, ternyata laporan dari OJK ini menyebutkan bahwa indeks literasi keuangan untuk perempuan ini lebih tinggi dibanding laki-laki. Untuk perempuan itu sekitar 50,33%, sementara untuk laki-laki di sekitar 49,05%. Nah, tentu ini menjadi hal yang baik, dan ketika kita memiliki literasi keuangan yang baik, tentu kita juga bisa lebih aware tentang manajemen keuangan kita sendiri.
Yang kelima, resolusi yang harus kita lakukan adalah mewaspadai inflasi gaya hidup. Nah, seringkali sahabat Nova kita tidak bisa mencapai tujuan keuangan kita karena gaya hidup dan tuntutan dari apa yang kita ingin keinginan semata. Nah, oleh karena itu sahabat Nova, resolusi yang juga perlu kita siapkan adalah untuk memperhatikan bagaimana kita mengeluarkan uang untuk hanya sekedar keinginan kita atau gaya hidup, sehingga kita bisa menyesuaikan budget dan juga keuangan yang kita miliki. Nah, itu dia sahabat Nova, 5 resolusi yang bisa kita perhatikan agar kita memiliki resolusi keuangan dan mencapai tujuan keuangan di tahun yang baru. Kalau sahabat Nova mungkin punya resolusi seputar keuangan lainnya, silahkan bagikan di kolom komentar ya. Jangan lupa juga like video ini dan ikuti seluruh sosial media yang Nova miliki.